Ya, jadi di bulan April kemarin, baik ekspor maupun impor jatuh di bawah ekspektasi kami. Ekspor ini mencapai di 19,6 billion US dollars, yang menandai kenaikan yang moderat sebesar 1,7%. Ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi kami sebesar 9,2% year on year. Sementara itu, impor tumbuh sebesar 4,6% year on year. Ini juga lebih rendah dibandingkan perkiraan kami di 13,4% year on year. Ekspor non migas ini sebenarnya mengalami peningkatan sebesar 1,3% year on year, sementara ekspor migas melihat kenaikan yang lebih signifikan sebesar 7,2% year on year. Dan secara tak terduga, komoditas ekspor utama Indonesia seperti bahan bakar mineral, lemak dan minyak nabati atau hewani, serta mesin dan perlengkapan elektrik dan suku cadang mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,6%, 8,4%, dan 24,7% secara man on man. Sementara itu, di sisi impor, penurunan impor ini sebenarnya meluas hampir di seluruh kategori impor. Hal ini disebabkan oleh pelambatan impor bahan baku yang turun sebesar 9,3% secara man on man. Next. Sebagai hasilnya, walaupun turun dari bulan lalu, neraca perdagangan bulanan kita sebenarnya tetap surplus sebesar 3,56 billion US dollars. Ini sebenarnya melebihi konsensus kita di angka 3,3 billion US dollars. Dan sesuai proyeksi Mirai yaitu 3,65 billion US dollars, dan ini menandai bulan ke-48 secara berturut-turut dengan kredit surplus sejak Mei 2020. Dan secara kumulatif ekspor dari Januari hingga April 2024 ini sebenarnya turun 5,1% year on year, dipengaruhi terutama oleh sektor pertambangan dan sektor lainnya yang dengan kontribusinya ini sebesar 3,8%. Sementara itu dari sisi impor terjadi peningkatan kumulatif sebesar 0,9% year on year. Hal ini didorong terutama oleh kategori barang konsumsi dengan kontribusi sebesar 1,1%. Dan akibatnya surplus perdagangan untuk Januari sampai April 2024 ini secara keseluruhan menyusut sebesar 5,1 billion US dollars atau 46% menjadi 11 billion US dollars dibandingkan di Januari sampai April 2023 di 16,1 billion US dollars. Next. Ya, sebenarnya untuk jika kita lihat tren-tren sebelumnya, kita sebenarnya expect Indonesia ini akan mempertahankan trade surplus. Hal ini karena impor yang terus terkendali, dan selain itu dengan rupiah mengalami depresiasi sebesar 4,2% year to date dan harapan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari yang diantisipasi sebelumnya, sebenarnya ada kemungkinan di mana permintaan barang impor akan berkurang ke depannya, sehingga surplus neraca perdagangan bisa tetap terus terjaga ke depannya. Next. Namun jika kita lihat dari sisi ekspornya sendiri, seharusnya juga ekspor akan tetap robust karena ada perkembangan bahwa prospek ekonomi global yang lebih baik. Dan berdasarkan proyeksi dari IMF, di antara negara maju seperti US, Euro, Japan, dan China, perekonomian AS ini sebenarnya tahun ini akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Dan sementara itu di negara-negara berkembang seperti perekonomian India ini diharapkan akan menjadi sumber terbesar yang mendorong perekonomian dunia. Dan kedua negara tersebut merupakan salah satu destinasi ekspor utama Indonesia. Namun di sisi lain kita bisa melihat destinasi ekspor terbesar Indonesia yaitu Tiongkok masih akan mengalami pertumbuhan yang cukup moderat. Sehingga kami memperkirakan tren pertumbuhan ekspor ke depannya berpotensi untuk membaik meski secara perlahan. Next. Oke, sekian presentasi makro update dari saya. Kembali lagi ke Glenda.